Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat menjalankan segala aktivitas. Nah, untuk hari ini kita melanjutkan materi yaitu mengenai persamaan garis lurus. Nah, di dalam persamaan garis lurus nanti ini kita akan mempelajari apa saja sih? Nah, kita perhatikan uraian berikut ini. Jadi yang pertama kita akan mempelajari tentang gradien. Apa itu gradien? Gradien itu adalah gradien suatu garis, itu adalah kemiringan atau kecondongan suatu garis tersebut. Di mana lambang gradien itu adalah M. Ya. Gradien itu atau kemiringan suatu garis lurus itu adalah perbandingan antara komponen Y dengan komponen X. Perbandingan. Jadi, gradien itu atau M sama dengan komponen Y per komponen X. Ini dibaca perbandingan ya, ini sama aja perbandingan ya. Nah, perbandingan itu yang bisa dibandingkan. Kemudian, gradien garis yang melalui pangkal koordinat dan suatu titik A, katakanlah dengan koordinatnya X, Y adalah M sama dengan Y per X. Jadi gradien suatu garis ketika garis itu melalui titik pangkal koordinat dan suatu titik tertentu, maka gradiennya adalah Y per X. Kita lihat gambar di sini. Nah, di sini. Ini adalah titik pangkal, ini titik tertentunya. Saya ambil titik 3,4. Maka di sini diperoleh gradiennya berapa? Y per X. Berarti berapa? 4 per 3. Jelas ya? Lanjut. Gradien garis yang melalui titik A dan titik B. Jadi gradien garis yang melalui dua titik itu rumusnya ini. MAB, karena titiknya A dan B maka namanya MAB, gradien garis AB. Rumusnya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, kalau digambarkan seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi ada dua titik ya, dua titik ini. Katakanlah di sini titiknya adalah 6,2, kemudian di sini adalah titiknya 2, min 2. Nah, sekarang yang jadi X1 siapa, Y1 siapa, X2 siapa, Y2 siapa, bebas ya, terserah kalian. Nah, misalnya di sini saya ambil Y2-nya itu 2, kemudian X2-nya itu 6, jadi ini X2 ya. X2 itu 6, Y2-nya adalah 2. Ini X1, 2, min 2-nya adalah Y1. Nah, sehingga M-nya kita masukkan rumus ini. Y2 min Y1 per X2 min X1. Masukkan ke sini. Y2 berarti berapa? Y2 berarti tadi ini ya, 2 ya. 2 dikurangi Y1. Y1 mana tadi? Ini kan min 2. Berarti dikurangi min 2. Per 6 dikurangi 2. 2 dikurangi min 2. Berarti 2 tambah 2, 4. 6 dikurangi 2, 4. Sehingga gradiennya adalah 1. Paham ya? Ini rumus gradien yang melalui dua titik. Nah, selanjutnya garis dengan persamaan Y sama dengan MX atau Y sama dengan MX plus B itu mempunyai gradien M. Nah, jadi kalau sudah ada persamaan garis Y sama dengan sekian, berarti koefisien atau yang di depannya X itu adalah gradiennya. Jadi ini gradiennya. Nah, contohnya. Nah, misalnya di sini. Nah, ini adalah garis, ini adalah persamaan garis ya. Persamaan garis ini adalah Y sama dengan 2/3X plus 1. Ya, berarti gradiennya adalah 2/3 sendiri ini yang di depannya X. Paham ya? Lanjut. Kemudian adalah garis dengan persamaan AX plus BY sama dengan C. Atau AX plus BY plus C sama dengan 0, itu gradiennya adalah negatif A per B. Nih, kita lihat. Nah, jadi kalau ada, kita buktikan ya, kalau ada garis AX plus BY sama dengan C, kalau kalian malas menghafalkan seperti ini, pakai konsep yang tadi sebelumnya. Nah, di sini kan ada AX plus BY sama dengan C. Kita akan menyamadengankan ini
membuat persamaan ini menjadi Y sama dengan sekian. Jadi ruas kiri hanya ada Y. Sehingga nanti gradiennya itu adalah koefisien di depan X gitu saja. Nah, di sini kita pindah ruas AX-nya ya, atau dikurangi semuanya dengan AX kedua ruasnya. Sehingga menjadi BY sama dengan min AX plus C. Kalau sudah biar Y-nya sendirian, berarti kan semuanya dibagi dengan Y. BY dibagi Y, AX dibagi BY dibagi B, AX dibagi B, kemudian C juga dibagi B. Nah, sehingga akan diperoleh Y sama dengan min A per BX plus C per A. Sehingga gradien dari ini garis AX plus BY sama dengan C siapa? Ya ini yang di depannya X, yaitu min A per B gitu ya. Pokoknya gradien itu yang di depannya X dengan catatan ruas kirinya hanya ada Y. Nah, ini bentuknya harus seperti ini. Y sama dengan MX plus C. Jadi M-nya itu di depannya X. Nah, kalau sudah, garis dengan persamaan AX sama dengan BY plus C atau BY sama dengan AX plus C itu memiliki gradien A per B. Nah, kalau tidak percaya kita buktikan ya. AX sama dengan BY plus C. Nah, ini. Nah, AX sama dengan BY plus C. Nah, kemudian saya ingin menyingkirkan C-nya. Sehingga dikurangi C semuanya kedua ruas. AX dikurangi C, BY plus C dikurangi C gitu kan. Jadinya habiskan tinggal BY. Nah, terus ini Y-nya dibuat sendirian sehingga semua dibagi dengan B. Sehingga menghasilkan Y sama dengan A per BX dikurangi C per B. Sehingga gradiennya berarti yang mana kalau seperti ini? Gradiennya berarti yang di depannya X ini. Nah, jadi mau ruas kanan, ruas kiri nggak masalah sebenarnya ya. Asal ketika di sini yang mengandung variabel X itu ada di ruas kiri, maka Y-nya yang sendirian ruas kanan atau sebaliknya. Sehingga kalau bentuknya seperti ini, nah kita ingat Y itu sama dengan MX plus C. Yang depannya X berarti M-nya, gradiennya. Sehingga gradiennya siapa? Ini, A per B. Ini depannya X, itu M. Ini sudah Y sama dengan kan bentuknya. Nah, gitu. Selanjutnya contoh soal. Nah, tentukan apa ini? Tentukan persamaan garis berikut ini. Jadi kita akan menentukan persamaan garis yang menentukan gradien yang melalui titik 0,0 dan negatif 5,2. Kemudian gradien garis melalui 2,3 dan 3,5 dan gradien garis 3x plus 2y min 4. Jadi kita akan menentukan gradien dari ini semua. Kita akan jawab satu persatu. Yang A dulu. Gradien garis melalui 0,0 dan negatif 5,2. Nah, ini adalah gradien garis melalui titik pangkal 0,0 dan suatu titik, ya tidak? Nah, sehingga rumusnya adalah Y per X, komponen Y per komponen X, ya enggak? Ya udah, berarti tinggal 2 per negatif 5, sehingga hasilnya adalah min 2 per 5. Terus yang B, gradien melalui 2 titik ini, berarti pakai rumus yang mana? Pakai rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X1 min X2 min X1. Nah, sekarang kita tentukan dulu X1, Y1, X2, Y2-nya siapa. Nah, misalnya ini bebas ya, kalian pilih ya. Kalau saya milih 2 ini adalah X1, berarti 3 ini adalah Y1. Kalau saya memilih 3 ini X2, berarti 5 adalah Y2. Nah, tinggal dimasukkan ke rumusnya. Rumus M apa? Y2 min Y1 per X2 min X1. Ya udah dimasukkan. Sehingga M sama dengan 5 per 3, ya kan? Y2 min Y1, 5 per 3 dibagi 3 per 2. Hasilnya adalah 2 per 1 sama dengan 2. Sehingga gradiennya diperoleh adalah 2. Nah, sekarang yang selanjutnya kita akan menentukan gradien dari garis ini. 3x plus 2y min 4 sama dengan 0. Nah, PR kita adalah menjadikan y itu sendirian. Jadi y sendirian, jangan ada temennya. Caranya bagaimana menyingkirkan ini?
3x dan min 4. Nah, kita pindah ke sana ya, ruas kanan, sehingga menjadi 2y sama dengan, ini kan 3x, kalau pindah ke sini menjadi min 3x. Ini kan min 4, pindah ke ruas kanan jadi plus 4, sehingga 2y sama dengan min 3x plus 4. Nah, ini y-nya belum sendirian, ya enggak? Masih ada angka 2 di sini. Maka biar 2-nya hilang, dibagi semuanya dengan 2, sehingga menjadi y sama dengan min 3 per, ini 3 per 2 ya maksudnya. 3 per 2 min 3 per 2 4 per 2. Nah, ini maksudnya 2, 4-nya coret. Bentar, ini karena dibagi 2 semua. Nah, itu ya, dibagi 2, sehingga gradiennya berapa? Sehingga gradiennya adalah, nih salah juga, berarti gradiennya, oke, kita tuliskan di sini aja ya, M-nya sama dengan min 3 per 2 gitu ya. Nah, karena ya gradien itu yang di depannya X. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah gradien garis yang sejajar sumbu X. Jadi gradiennya apa sih kalau garisnya itu sejajar sumbu X? Nah, kita lihat di sini. Ini ada sumbu X, kemudian atasnya ada garis. Kalau garisnya seperti ini, gradiennya seperti apa gitu kan? Kita ambil aja titik gitu ya. Ini titik misalnya yang di sini, perhatikan 0,1. Ini berarti 0,5 ya enggak? Nah, 0,1, 0,5 kita masukkan ke rumus gradien ini. Ternyata hasilnya adalah 0, sehingga gradien garis yang sejajar dengan sumbu X itu pasti 0. Jadi mau garisnya di sini, di sini, di sini, di sini, pasti hasilnya gradiennya adalah 0. Selanjutnya, gradien garis yang sejajar sumbu Y. Nah, gimana gradiennya? Nah, sumbu Y itu seperti ini garisnya. Sama seperti tadi, kita ambil titik saja. Di sini 5,5 atau 5,-5 misalnya. Nah, kita masukkan ke rumus, ternyata menghasilkan min 10 per 0. Bilangan kalau di penyebutnya itu 0 pasti tidak terdefinisi, sehingga tidak memiliki gradien atau kemiringan. Nah, selanjutnya adalah mengenai gradien garis yang sejajar. Ini sudah ya. Oke. Nah, selanjutnya mengenai gradien dua garis sejajar. Gimana sih hubungan dua garis sejajar? Nah, ketika ada dua garis sejajar, itu gradiennya akan seperti apa sih? Gradien itu kan kemiringan, ya tidak? Kalau di sini ada dua garis sejajar seperti ini, kira-kira miringnya sama enggak? Sama kan ya? Nah, jadi gradien dua garis sejajar itu sama. Jadi M, misalnya ini garis 1, ini garis 2. Berarti M1 akan sama saja nilainya dengan M2 karena sejajar, berarti sama gradiennya. Terus kedua, gradien dua garis tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus gimana? Nah, ini tegak lurus. Kalau ada dua garis tegak lurus, katakanlah ini M1 gitu ya, ini M2, ini garis 1, ini garis 2. Maka gradiennya M1 kali M2 itu sama dengan min 1 kalau tegak lurus ya, syaratnya ini. Jadi kalau sejajar itu gradiennya sama, tapi kalau tegak lurus, kedua gradien ini kalau dikalikan hasilnya adalah min 1. Kita lanjutkan. Nah, itu dihafalkan ya. Nah, kita masuk contoh soal. Diketahui garis K dan I adalah dua garis yang sejajar. Jika garis K mempunyai persamaan X min 3Y plus 5 sama dengan 0, maka tentukan persamaan garis I. Jadi garis K dan I sejajar. Apa cluenya kalau sejajar? Berarti gradiennya sama. Gradiennya sama. Nah, dia suruh menentukan gradien I. Berarti kan gradien I sama saja gradien K. Intinya kita harus mencari gradien dari garis K. Nah, garis K, cari gradiennya. Berarti kita jadikan Y-nya itu sendirian. Perhatikan di sini. X min 3Y plus 5 sama dengan 0. Nah, kita akan menjadikan Y-nya sendirian. Kita singkirkan, X-nya sama 5-nya pindah ke kanan.
sehingga menjadi min X min 5, ya tidak? Nah ini Y masih ada temennya min 3, biar min 3-nya hilang diapakan? Dibagi semuanya dengan min 3, sehingga ini tinggal Y, terus ini min 1X dibagi min 3 berarti sepertiga X, terus ini min dibagi min kan jadi plus, plus berapa? 5/3. Nah gradiennya berarti yang mana? Ini di depannya X. Nah berarti gradien dari garis I juga sama dengan gradien garis K, yaitu sepertiga. Nah selanjutnya, diketahui garis A dan B adalah dua garis yang tegak lurus. Nah, jika garis A mempunyai persamaan X min 3Y plus 5 sama dengan 0, tentukan gradien garis B. Nah, yang diketahui garis A, kita disuruh mencari gradien garis B. Padahal garis A dan B itu tegak lurus. Tadi apa kalau tegak lurus? Gradiennya adalah kalau dikalikan min 1. Kita cari gradien garis ini dulu. Caranya sama seperti yang di atas tadi, cari nilai Y, kan sama ya prosesnya karena persamaannya kan sama, sehingga diperoleh gradiennya adalah sepertiga, ya sama kan sama tadi ya prosesnya ya. Nah karena tegak lurus jadi MA kalau dikalikan MB, gradien A dikali gradien B sama dengan min 1, tinggal masukkan tadi MA berapa, ini kan sepertiga kan gradiennya, sepertiga kali MB sama dengan min 1, terus kalikan 3 semuanya sehingga MB sama dengan min 3. Selanjutnya adalah persamaan garis melalui pangkal koordinat 0,0 dan bergradien M adalah Y sama dengan MX. Jadi kalau ada diketahui titik pangkal kemudian suatu gradien, maka persamaan garis itu adalah Y sama dengan MX. Kemudian yang kedua, persamaan garis melalui titik 0, C dan bergradien M, maka persamaannya adalah Y sama dengan MX plus C. Kemudian yang selanjutnya, persamaan garis melalui titik A, B dan bergradien M, itu persamaan garisnya rumusnya adalah Y sama dengan M kali X min A plus B. Ya, jadi ini kalian harus pahami. Oh, kalau misalnya melalui titik 0,0 dan gradien M berarti persamaannya Y sama dengan MX. Kalau melalui titik 0, C kemudian bergradien M berarti jadinya persamaannya tinggal Y sama dengan MX plus C. Kemudian yang ini melalui titik A, B dan bergradien M berarti persamaannya menjadi Y sama dengan M X min A plus B. Terus ini persamaan garis melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2. Berarti persamaan garisnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Jadi ini rumusnya, dipahami, dihafalkan ya. Nah selanjutnya contoh soalnya, tentukan persamaan garis melalui 0,0 dan bergradien min 3. Nah berarti tadi kan menggunakan yang pertama sendiri ya, yang ini kan. Nah berarti rumusnya apa? Y sama dengan MX, udah berarti tinggal dimasukkan. Y sama dengan M, M-nya berapa? M-nya min 3, ya udah berarti Y sama dengan min 3X. Jadi persamaan garis yang melalui titik 0,0 bergradien min 3 adalah Y sama dengan min 3X. Selanjutnya, tentukan persamaan garis melalui titik 0, min 5 dan bergradien 2. Nah tadi berarti rumus yang kedua. Rumusnya adalah Y sama dengan MX plus C. C-nya itu adalah min 5, kemudian gradiennya adalah 2, sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan 2X min 5. Kemudian selanjutnya, tentukan persamaan garis melalui 2, min 3 dan bergradien 5. Nah, tadi rumusnya apa? Y sama dengan M X min A ditambah B. Masukkan. A-nya mana, B-nya mana? Yuk, ini M-nya 5. A-nya berarti 2, B-nya adalah min 3. Masukkan ke rumus ini.
Berarti Y sama dengan 5 kali X min 2 plus min 3. Sehingga Y sama dengan, dikalikan aja ini, 5 kali X, 5X. 5 kali min 2, min 10. Min 3 ya kan. Sehingga hasilnya adalah 5X min 13. Contoh yang selanjutnya, tentukan persamaan garis melalui, nah ini melalui 2 titik. Persamaan garisnya gimana? Nah, kita misalkan dulu, misalnya ini X1 berarti ini Y1. Ini X2 berarti ini Y2. Masukkan ke sini. Kalau sudah tinggal dimasukkan ke rumus. Tadi kan rumusnya apa? Y min Y1 per X Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Tinggal dimasukkan ini. Yang tadi ini bilangan-bilangan ini masukkan ke sini. Nah, kalau sudah dapat tinggal dihitung. Ini min 5 min 1 berarti min 6. Ini 3 dikurangi 2 berarti 1. Nah, kalau sudah sampai seperti ini tinggal dikalikan silang. Ini kali sini, ini kali atas. Nah, kalikan silang saja. Berarti akan menjadi Y1 kali Y min 1 ini tetap ya Y min 1, terus min 6 kalikan X min 2 taruh sini. Sehingga menghasilkan Y min 1 sama dengan 6X. 6 kali min 2 berarti min 12. Sehingga Y sama dengan, ini satunya pindah ruas ke sana ya. Jadi plus. Oh, ini plus harusnya. Ini plus. Berarti harusnya adalah Y sama dengan min 11 ya. Iya. Ini 11. Oke. Nah, kalau sudah, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, tidak usah ragu-ragu. Kalian harus tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.